Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan rancangan percobaan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rancangan acak lengkap faktorial ataupun rancangan acak faktorial. Untuk mengawali rancangan faktorial ini kita memulai dengan rancangan acak lengkap faktorial. Nah, pada intinya rancangan acak faktorial ini syarat-syarat yang berlaku itu harus memenuhi untuk seperti halnya syarat-syarat pada rancangan acak lengkap biasa. Ya. Saya ulangi, syarat-syarat untuk rancangan acak lengkap faktorial itu syarat dasarnya harus memenuhi syarat dari rancangan acak lengkap biasa. Tetapi perbedaannya adalah perlakuan yang diberikan itu lebih dari satu. Perlakuan, saya ulangi, yang membedakan rancangan acak lengkap dengan rancangan acak faktorial adalah perlakuan penelitian itu lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Sehingga kita namakan di sana adalah rancangan acak lengkap faktorial. Nah ini ya, semua syarat atau kondisi harus dipenuhi sesuai dengan syarat pada rancangan acak lengkap. Dan yang catatan tambahan di sini adalah adanya perlakuan kombinasi. Ya, adanya perlakuan kombinasi. Nah, jadi itu yang menjadi syarat utama. Nah, setiap apapun tools yang kita gunakan untuk menganalisis suatu data dalam sebuah penelitian yang kita kenal dengan rancangan, maka ada nilai kurang dan lebihnya. Nah, pada rancangan acak lengkap faktorial ini, nilai lebihnya adalah yang pertama, dia akan efisien dalam menggunakan sumber-sumber yang ada. Dia lebih efisien. Yang kedua, karena dia perlakuannya bertingkat lebih dari satu, maka otomatis akan lebih hasil kesimpulan, konklusi yang kita dapat itu akan lebih komprehensif. Karena ada pengaruh dari faktor utama dan juga ada pengaruh faktor kombinasi atau interaksi antar semua perlakuan. Antar perlakuan yang kita berikan. Jadi ada faktor kombinasinya. Ada faktor kombinasi atau faktor interaksi. Ada faktor interaksi yang di sana. Ya, yang ketiga, nilai lebih yang ketiga adalah rancangan faktorial ini kita dapat menerapkan pada kondisi yang lebih luas. Kalau pada rancangan acak lengkap itu dia kondisinya kondisi sempit atau skala laboratorium, maka pada rancangan acak lengkap faktorial ini kondisinya bisa kita terapkan pada kondisi di lapangan. Misalkan di sungai, di danau. Nah, jadi lebih luas. Ataukah di tambak, ya bisa kita gunakan di sana, ada pengaruh interaksi. Nah, selain mempunyai sisi lebih, maka rancangan acak lengkap faktorial ini juga mempunyai sisi minus. Sisi minusnya itu adalah analisis statistiknya pasti akan lebih rumit
karena dia bertingkat analisisnya, ada pengaruh interaksinya juga, kita harus mencari juga. Nah, yang kedua adalah kita akan mengalami kesulitan dalam menyediakan satuan percobaan yang kemudian itu homogen. Jadi karena dia pasti akan berbeda-beda antara satu satuan percobaan dengan satuan percobaan yang lain. Dia akan lebih banyak heterogennya ketimbang homogennya. Nah, yang ketiga adalah terkadang pengaruh interaksi itu tidak memberikan arti apa-apa. Artinya interaksi yang terjadi itulah tidak dapat memberikan tidak memberikan satu terobosan yang baru. Tidak memberikan satu terobosan yang baru terhadap hasil akhir daripada percobaan yang dilakukan. Jadi interaksi itu tidak berarti, bisa jadi interaksi yang dilakukan, interaksi yang muncul itu tidak berarti. Interaksi yang muncul itu tidak berarti. Itu. Nah, secara keseluruhan ini model matematisnya nanti bisa dibaca sendiri. Pengaruh interaksi, rancangan acak lengkap faktorial sama dengan nu ditambah AI tambah BC tambah AB kali IC tambah CIJK. Nah, ini keterangannya itu berarti jumlah taraf A, perlakuan level perlakuan 1, J itu adalah level perlakuan 2, K itu ulangan, ya IJK itu hasil pengamatan, hasil yang kita dapatkan, ya IJK. Nu adalah pengaruh rata-rata, AI adalah pengaruh dari level A, perlakuan level A taraf ke I, BC pengaruh daripada perlakuan level B taraf ke C, AIA, BIJ adalah pengaruh interaksi antara perlakuan level A ke I dan level B ke J, interaksi ya. Sedangkan CIJK adalah pengaruh daripada galat ataupun error dari level A taraf ke I dan level B taraf ke J serta ulangan K. Ini rumus umumnya. Kita akan melihat contoh, langsung ke contoh. Misalkan kita akan meneliti tentang pengaruh pemberian probiotik. Ya, pengaruh pemberian probiotik yang berbeda dan interval pemberian probiotiknya terhadap produksi udang. Nah, interval atau jarak pemberian. Interval itu jarak tenggang waktu pemberian. Nah, pada perlakuan level A, dalam hal ini probiotik. Nah, ada 6 level perlakuan. Ada 6 level perlakuan. Pada perlakuan A ada 6 level perlakuan, yaitu A0, A1, ada 6 level perlakuan untuk perlakuan A, yaitu A1, A2, A3, A4, dan A5 dan A6, dan disertai satu kontrol, yaitu A0. Sedangkan pada perlakuan level B ini dia mempunyai
tiga level perlakuan, yaitu B0, B1, dan B2. B0 ini intervalnya 10 hari, B1 intervalnya 20 hari, dan B2 intervalnya adalah 30 hari. Nah, sehingga kita memperoleh 7 sama 3 berarti 21 kombinasi perlakuan. 21 kombinasi perlakuan dengan 3 kali ulangan. Berarti 21 kita kalikan dengan 3, kita dapatkan 63 unit percobaan. 63 unit percobaan. 60 unit percobaan karena kontrolnya tidak kita hitung. Berarti di sini tinggal maka perlakuannya hanya 18 kombinasi perlakuan ya, karena 6 kali 3 ya. 6 kali 3 kontrolnya itu kan tidak dihitung dalam analisis. Dalam analisisnya kontrolnya tidak termasuk, sehingga 6 kali 3 18 kita kalikan 3 ulangan, masing-masing 3 ulangan, berarti 54 ulangan. 54 unit percobaan. Nah, kita akan menyusun datanya seperti ini. Ini misal contoh hasil daripada penelitian. Ya, jadi kita bikin ini ya. Ini dulu level A. Ya, level A ada kontrol, kemudian ada prebiotik A, prebiotik B, prebiotik C, prebiotik AB, gabungan AB, prebiotik gabungan AC, prebiotik gabungan BC. Nah, ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan perlakuan B yaitu interval, level B yaitu interval pemberian B0, B1, dan B2 yaitu 10 hari. Selama ke 10 hari ini perlakuan pemberian yang hari ke-20 dan pemberian pada hari ke-30. Nah, jadi masing-masing kita masukkan di dalam masing-masing perlakuan A. Dari perlakuan A nanti AB0, AB1, AB2. Seterusnya pun sama, B0, BB0, BB1, BB2. Sampai terakhir. Ulangan ada 3, 1, 2, 3. Kita tata seperti ini. Nah, ini nilainya. Nah, ini nilainya semua. Nilai masing-masing perlakuan, masing-masing level perlakuan ini kita jumlahkan ya, jadi kontrol ini rata-ratanya sekian, totalnya jumlah kontrolnya sekian. Begitupun pada perlakuan A, prebiotik A. Nah, dan interval waktu pemberiannya, nah ini rata-rata totalnya sekian, rata-ratanya sekian dengan subtotalnya. Nah, ini kita atur, kita masukkan seperti ini untuk kita hitung. Nah, setelah kita masukkan semua, maka kita
kita mentransformasikan ini ke dalam tabel yang lebih sederhana. Nah, yaitu antara level A, perlakuan level A dan perlakuan level B. Kita ambil totalnya. Ya, kita ambil totalnya. Jadi perlakuan level A dengan perlakuan level B. Nah, perlakuan level A kita tulis dulu A, B, C, AB, AC, dan BC. Begitupun pada level B, B0, B1, dan B2. Kemudian kita tambahi 2 kolom yaitu total dan rata-rata. Nah, sekarang kita masukkan 137,30 dan seterusnya ini dari mana? Ini angka ini kita ambil dari ini. Nah, perlakuan A dengan interval waktu pemberian probiotik A dengan interval pemberian probiotik 10 hari pada hari ke-10 dengan jumlah 137,30. Nah, nilai ini kita masukkan ke sini. Berikutnya B1 yaitu 191,50 kita masukkan ke sini. Dan B2 247,60 kita masukkan ke sini. Begitupun pada perlakuan di level A untuk perlakuan probiotik ke B. Nah, probiotik ke B ini kan ini ya 186,60 kita masukkan. Selanjutnya pun sama. 300 selanjutnya pun sama. Yang lainnya mengikuti sama semua. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan dari ini totalnya 576,40. Kalau kita rata-rata menjadi 192,3. 576,40 kalau kita bagi 3 berarti kan ini 192,13. Begitupun seterusnya. Nah, terakhir kita total di bawah, total yang ini semua 6 ini di 3 kolom ini. Nah, kita dapatkan 1534,80, 1898,40 sama 2214,50. Serta total terakhirnya 5, total keseluruhannya 5647,70 dengan rata-rata ini ya. Dengan rata-rata ini. Sehingga kita dapat melihat rata-rata yang sama dari semuanya ini kita ketemu sama 941,28 total keseluruhan 941,28. Nah, dan juga total juga pun sama 5647,70. Nah, setelah kita transformasi ini kita masukkan ke dalam langkah-langkah penyelesaian. Nah, sama kita menghitung faktor koreksinya. Faktor koreksi berarti total kuadrat kita bagi dengan perlakuan dikalikan dengan level B dikalikan dengan ulangan. Nah, total perlakuan tadi, total kuadrat tadi kita punya berapa tadi? 5647,40 kita kuadratkan, kita bagi dengan perlakuannya perlakuan level A. Mohon maaf, ini perlakuan level A ya. Perlakuan level A perlakuan level A dikalikan perlakuan level B dikalikan ulangan ya. 6 kali 3 kali 3 tadi berapa? 54 ya. Berarti 5647,40 dikuadratkan kita bagi dengan 54. Kita dapatkan hasilnya ini. 590,676,21. Nah, sekarang kita menghitung jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total
sama dengan yang kita hitung pada jumlah kuadrat total pada rancangan acak lengkap. Berarti di sini yang kita hitung sebanyak 54. Ya, sebanyak 54. Ya, ini ya. 43,6 kuadrat tambah 46,2 kuadrat tambah 47,5 kuadrat tambah sampai sini, terus lanjut lagi ini sampai sini, 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 terakhir sampai sini. Ya, di yang warna yang putih ini ya, mulai dari AB0, mulai dari AB0 sampai yang terakhir AB0 ulangan ketiga. Mulai yang terakhir, kita ulangi, kita jumlah mulai dari AB0 ulangan pertama sampai terakhir adalah BC B2 ulangan ketiga. Nah, itu kita kuadratkan, total kuadrat. Nah, kita kurangi dengan faktor koreksi. Nah, dari ini kita dapatkan jumlah kuadrat totalnya adalah 59435,28. Nah, langkah ketiga adalah JKP, jumlah kuadrat perlakuan. Nah, untuk jumlah kuadrat perlakuan, jumlah ingat ya, jumlah sub total kuadrat masing perlakuan dibagi dengan ulangan dikurangi dengan FK. Ya. Jadi saya ulangi, jumlah sub total kuadrat masing-masing perlakuan dibagi ulangan dikurangi FK. Berarti yang kita masukkan adalah yang ini, yang tabel yang sudah kita transformasi. Kita transformasi tadi. Jadi 137,30 kuadrat tambah 1 sampai terakhir ini 467,10 kuadrat. Ya. kuadrat kita bagi dengan ulangannya 3 ya. Ulangannya 3 kita bagi dengan ulangan, kemudian kita kurangi FK. Nah, kita ketemunya 47.000,50. Selanjutnya adalah langkah keempat. Langkah keempat ini adalah kita menghitung jumlah kuadrat untuk level A. Jumlah kuadrat untuk level A. Nah, pada jumlah kuadrat level A ini adalah JKA. Ini kita dapatkan dari subtotal, ya. Subtotal kuadrat perlakuan A kita bagi dengan level B, ya. Kita bagi dengan level B, kita kalikan ulangan dikurangi dengan FK. Nah, subtotal kuadrat perlakuan A. Subtotal kuadrat perlakuan A. Ini ya. Subtotal kuadrat perlakuan A. Jadi 192,13 kuadrat tambah 247,03 tambah 303,67 kuadrat
tambah 352,43 kuadrat tambah 378,93 kuadrat tambah 408,37 kuadrat. Kita bagi dengan level B. Level B itu ada 3 tingkat. B0, B1, B2 ada 3 ya. Jadi 3 tingkat itu kita kalikan dengan ulangan. Ulangannya ada 3, berarti dalam kurung 3 kali 3. Kemudian kita kurangi FK. Nah, kita dapatkan 34.040,98. Sedangkan untuk tahap kelima itu JKB, jumlah kuadrat B. Jumlah kuadrat B itu berarti subtotal kuadrat perlakuan B dibagi dengan level A, tingkatan level A, dikalikan ulangan, dikurangi FK. Nah, nanti kita ambil yang bawah, ya, level B ya. Kita ambil yang bawah, berarti 1534,80 kuadrat ditambah 1898,40 kuadrat ditambah 2200 2214,50 kuadrat. Nah, dibagi dengan level A ada 6 tingkat, 6 dikalikan 3. Kita dapatkan 12.854 hasilnya JKB. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk pada jumlah kuadrat AB, JKAB. JKAB tadi kita sudah punya beberapa. JKAB ini kita dapatkan dari JKP dikurangi JKA dikurangi JKB. Berarti mana JKP kita sudah punya, tinggal kita masukkan 47.050 dikurangi JKA 34.040,98 dikurangi 12.854. Kita dapatkan 105,52. Selanjutnya kita melihat JK Galat. JK Galat. JK Galat adalah JKT dikurangi dengan JKP. JKT-nya ini nilainya sudah ada, tinggal kita masukkan. JKP-nya juga sudah ada, kita masukkan. Kita dapatkan 12.434,78. Selanjutnya kita langsung menyusun tabel sidik ragamnya, sumber keragaman, kolomnya sumber keragaman, jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat tengah, F hitung, F tabel 5% dan F tabel 1%. Nah, sedangkan isinya dalam sumber keragaman ini adalah perlakuan, level A, level B, interaksi AB, galat, dan total. Nah, nilainya kita masukkan. JK perlakuan kita masukkan nilainya tadi sudah kita hitung. JK level A kita masukkan sudah. JK level B juga kita masukkan. Interaksi juga kita masukkan. Dan juga galatnya juga kita masukkan. Nah, derajat bebas perlakuan.
Tadi pelakuan kita kan ada 18. Ya, masih ingat ya? 6 kali 3. 6 pada A, B-nya 3. 6 kali 3, 18 dikurangi 1, 17. Level A ada 6, level 6 tingkat. 6 dikurangi 1 tinggal 5. Level B ada 3. 3 dikurangi 1 tinggal 2. Nah, interaksi lima kali 2, 10. Interaksi 5 kali 2, 10. Galatnya kita tahu di sini ada 36. Derajat bebas galatnya 36. Totalnya semua derajat bebasnya 53. Nah, selanjutnya ketika kita sudah punya ini JK sama derajat bebas, maka kita tinggal melihat kuadrat tengahnya. Nah, pada kuadrat tengah ini perhitungannya sama dengan di RAL. Yaitu 47.000,50 kita bagi dengan 17, dB-nya kita bagi dengan derajat bebasnya, kita dapatkan 2.764,74. Begitupun pada kuadrat tengah untuk level A, level perlakuan A, 34.040,98 dibagi 5, 6 ribuan sekian ini. Pun pada kuadrat tengah level B, perlakuan level B, 12.854 dibagi 2, kita ketemu 6 ribuan. Dan yang terakhir, KT interaksi 105,52 dibagi 10, 10,55. Serta yang terakhir, KT galat. KTG 12.434,78 kita bagi dengan 36. Kita ketemu 345,41. Nah, dari ini tinggal kita mencari F hitung. F hitung kita dapatkan dengan cara KT perlakuan kita bagi dengan KT galat. Ya, KT perlakuan kita bagi dengan KT galat ini ya. KT perlakuan kita bagi dengan KT galat. Kita ketemunya 8,00. Nah, pun sama untuk F hitung untuk level A 6
6.808,20 kita bagi dengan KT Galat, tetap dibagi dengan KT Galat, kita dapatkan 19,71. Berikutnya adalah KT level B, KT level B, KT level B. Nah, KT level B ini 6.427 kita bagi dengan KT Galat 345,41, kita dapat 18,61. Dan yang terakhir adalah KT interaksi 10,55 kita bagi dengan 345,41, kita dapatkan 0,03. Nah, 0,03 kita cari ya, kita cari F tabelnya 5% dan 1% dengan ke kanan 17 ke bawah, yang itu ya, yang perlakuan ya, ke kanan 17 ke bawah 36 ya, ke kanan 17 ke bawah 36, atau Finv, atau kita cari di Excel Finv sama dengan Finv buka kurung, nah, buka kurung 0,05 titik koma 17 titik koma 36 tutup kurung, enter, dapatnya ini. Begitupun nanti di F1%, ke kanan 17 ke bawah 36, kita ketemu angka ini. Atau di Excel kita enter sama dengan Finv buka kurung 0,05 titik koma 17 titik koma 36 tutup kurung, enter, kita dapat angka ini. Begitupun pada F tabel untuk level pelakuan A. Yang membedakan adalah cuma di DB-nya. DB-nya adalah 5 dan 36. Kalau di perlakuan B, DB-nya 2 sama 36. Sedangkan pada interaksi 10 sama 36. Ya, jadi tinggal mencari itu. Kita ketemu ini. Tinggal kita bandingkan. Ini F tabelnya sudah kita dapat semua. F tabelnya sudah kita dapatkan semua. Ini ya. Sebentar. Ini tadi adalah ini ya, sama dengan FINV. Nah, ini 0,05 titik koma tadi berapa? 17,36. Nah, 17 titik koma 36. Nah, ini kan 1,92. Ini kita jadikan dua angka belakang koma. Dua angka belakang koma. Nah, itu sama dengan, ini yang 5% ya. Nah, ini FINV sama dengan 0,1 titik koma 17 titik koma 36. 0,01. Ini F tabel
5%. Ini F tabel 1%. Nah, ini kita tarik ada berapa tadi ya? 2, 3, 4. Ada 4. Tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah. 1, 2, 3, 4. Nah, ini tadi berapa? 5. 5 sama 36. 5. Tinggal 17 kita ganti 5 saja. 5. Ini juga kita ganti 5, 17-nya. Berikutnya 2 sama 10. Ini 2. Ini juga ganti 2, 17. Nah, ini tadi berapa? 10. 17 ganti 10. Ini 17 ganti 10. Nah, 192, 251, 248, 37. Nah, kan sama. Nah, ketemu ya untuk F tabelnya. Nah, tinggal kita bandingkan F hitung dengan F tabel. Apakah dia F hitung ini lebih besar di 5% atau lebih besar 1%, ataukah lebih kecil dari 5%. Nah, kita lihat yang pertama, F hitung untuk F hitung perlakuan, F hitung total perlakuan adalah 8,0. Ini ternyata dia lebih besar dari 251, dari 1% ya, lebih besar dari F hitung 1%, berarti kita kasih bintang 2. Nah, berikutnya 19,71, F hitung untuk level A, dia lebih besar dari F hitung F tabel 1%. Jadi kita kasih bintang 2, sangat signifikan, sangat berpengaruh nyata. Begitupun pada level B, lebih besar daripada F tabel 1%, sangat berpengaruh nyata, kita kasih bintang 2. Sedangkan interaksi ternyata dia nilainya 0,01, ternyata dia lebih kecil dari F 5%. Berarti dia non signifikan, tidak berpengaruh. Ingat, dogma daripada ini bahwasanya kalau F hitung lebih besar daripada F 1%, maka dia diberikan bintang 2, atau yang berarti bahwasanya dia sangat berbeda nyata. Sangat berpengaruh nyata. Kalau F hitung ini dia lebih kecil, dia lebih besar dari 5%, tetapi dia lebih kecil dari 1%. Misalkan F hitung ini adalah misalkan 2,00 misalkan, berarti dia lebih besar 5%, tetapi dia lebih kecil daripada 1%. Maka dia kita kasih simbol bintang 1. Artinya berpengaruh pada taraf 5%, atau sama dengan berpengaruh nyata, berpengaruh cukup nyata. Dan yang ketiga, dogma ketiga, kalau F hitungnya lebih kecil dari F 5%, seperti yang interaksi ini, maka dia kita kasih simbol NS atau non signifikan, artinya dia tidak berpengaruh. Perlakuan yang dilakukan itu ternyata tidak berpengaruh. Itu ya, sehingga ini kita kasih simbol seperti ini. Bintang 2, bintang 2, bintang 2 sama NS. Nah, dari ini dapat kita simpulkan bahwasanya secara keseluruhan perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini memberikan pengaruh sangat berbeda nyata terhadap pertumbuhan udang faname. Perlakuan probiotik yang diberikan ya pada pertumbuhan udang faname. Yang pertama. Yang kedua, secara tingkatan level
baik itu level A maupun level B, dia juga memberikan pengaruh sangat berbeda nyata terhadap pertumbuhan udang faname. Nah, secara level A maupun level B. Dan yang ketiga, secara interaksi antara level A dan level B, jadi tidak memberikan pengaruh. Artinya, tidak ada hubungan interaksi antara jenis probiotik yang digunakan dengan interval waktu pemberian probiotik. Itu tidak ada pengaruhnya. Interaksinya, hubungan keduanya tidak ada pengaruh. Jadi antara jenis probiotik yang berbeda dengan selang waktu pemberian, interval pemberian itu dia berdiri sendiri. Tidak interaksinya, kalau dia berinteraksi maka tidak memberikan pengaruh yang nyata. Jadi dia akan berpengaruh nyata kalau dia hanya berdiri sendiri. Nah, seperti ini ya. Dia berdiri sendiri, level A maupun level B, dia berdiri sendiri, dia memberikan pengaruh yang sangat nyata. Kalau dia melakukan interaksi, ternyata tidak memberikan pengaruh nyata. Itu yang dapat kita hasilkan dari rancangan acak lengkap ini. Jadi sekali lagi perhitungannya agak sedikit mumet karena tingkatannya ada 54 unit percobaan dan juga ada perhitungan interaksinya, sehingga memerlukan ketelitian dan kesabaran dalam proses penyelesaiannya. Oke, sampai di sini penjelasannya. Kita ketemu lagi di penjelasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.